Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliuddin Ilham. NIM saya 18720500035. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Bank dan Lembaga dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Karyadi MM. Oke, disimak ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan dengan topik peranan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non-bank. Di sini saya akan menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan atau OJK. Pengertian OJK, otoritas jasa keuangan atau yang biasa disebut OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan. Fungsi dari OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugasnya yaitu otoritas jasa keuangan atau OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Tujuan otoritas jasa keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, wewenang OJK dalam mengatur lembaga non-bank. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi yang pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, pemelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yang pertama yaitu pengertian. Lembaga keuangan bukan bank atau non-bank atau LKBB adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Yang kedua, jenis-jenis. Jenis-jenisnya yaitu pertama ada pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya seperti pinjaman untuk masyarakat. Yang ketiga, contoh-contoh lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada pasar modal, koperasi simpan pinjam, pegadaian, sewa guna usaha atau leasing, dan lain-lain. Yang kelima, peraturan otoritas jasa keuangan tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank. OJK berperan langsung mengawasi lembaga keuangan non-bank dengan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11 POJK titik 05 2014 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank yang berisi pemeriksaan langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan atau keterangan mengenai lembaga jasa keuangan non-bank yang dilakukan di kantor lembaga jasa keuangan non-bank dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank. Dalam melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
Otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap A. Pemegang saham atau yang setara pada lembaga jasa keuangan non-bank. Yang kedua, perusahaan anak dari lembaga jasa keuangan non-bank dan pihak lain yang melakukan transaksi dengan lembaga jasa keuangan non-bank. Pemeriksaan langsung terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan apabila pihak-pihak tersebut terindikasi mempengaruhi tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK titik 05/2014 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank, dapat disimpulkan bahwa OJK juga sangat memperhatikan dan mengawasi kegiatan dari lembaga keuangan non-bank sesuai dalam keterangan dari pasal-pasal pada peraturan tersebut. Oke, jadi itu saja presentasi dari materi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.